Kalau dunia akhirat itu tiba seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, apa yang mesti kita lakukan sekarang dan hari ini? Dan kapan semuanya itu akan terjadi? Baiklah kita ikuti arahan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, putra-putri kesayangan Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah. Seiring dengan perjalanan liturgi tahunan gereja, kini tibalah kita pada akhir tahun C. Biasanya di akhir tahun liturgi ini, pesan-pesan yang kita dengar semuanya bernada peringatan yang bisa saja membuat orang takut dan gelisah. Hari ini Yesus mengingatkan kita untuk selalu berwaspada, karena hari Tuhan akan tiba pada saat yang tidak kita duga. Dan ketika hari itu tiba, saat di mana bait Allah akan diruntuhkan dan manusia lari pontang-panting mencari perlindungan, pada saat-saat seperti ini akan muncul nabi-nabi palsu dengan ajaran yang menyesatkan. Akan ada gempa bumi yang dahsyat, akan ada api yang menghanguskan, wabah penyakit pun merajalela, dan para pengikut Kristus disiksa dan dikucilkan. Menghadapi situasi seperti ini, apa yang mesti kita perbuat? Melarikan diri itu tidak membuat kita lebih aman. Semua persoalan akan tetap ada. Menyerah pada nasib, Tuhan tidak mau kita berkecil hati dan menyesal tanpa berjuang. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Nah, ada satu hal yang mesti kita ingat. Walaupun malapetaka akan terjadi, tetapi Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia ada dan akan selalu ada menemani kita. Dia selalu hadir dan siap menolong kita. Kalau begitu, apa yang mesti kita perbuat? Hal pertama yang mesti kita lakukan adalah bertobat dari cara hidup yang tidak senonoh. Bencana alam memang tidak kita inginkan, tetapi ketika diresapi secara mendalam, ketika kita merefleksikan semua hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, terjadinya bencana akan selalu mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita dan mesti dicari solusinya. Sama halnya, kalau hidup kita tidak bahagia, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup ini. Dan supaya bisa kembali bahagia, ubah cara hidup yang tidak sehat, bertobatlah dan kembalilah ke jalan Tuhan. Tetapi pertobatan itu harus nyata dalam tindakan, karena hanya dalam tindakan nyata ketulusan hati seseorang akan terlihat jelas tanpa basa-basi. Untuk itu, seseorang harus hentikan semua sikap yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Kalau yang suka gosip, hentikan gosip dan mulai melihat kebaikan orang lain, berpikir positif terhadap orang lain. Kalau yang suka iri hati, jangan lanjutkan. Dari sekarang, mulailah menghargai diri sendiri untuk berjuang menjadi yang lebih baik. Kalau kita pikir baik-baik, iri hati itu adalah tanda bahwa kita sebetulnya tidak menghargai diri sendiri, juga tidak menghargai Tuhan. Tuhan telah memberikan begitu banyak talenta, begitu banyak kemampuan untuk kita. Kita seharusnya menggunakan semua talenta itu dengan baik-baik,
supaya hidup kita juga jadi lebih baik. Kalau kita malas, kita merendahkan diri sendiri dengan segala kemampuan yang kita miliki. Dan oleh karena itu, mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan yang memberikan semuanya itu kepada kita. Dan masih ada banyak hal lain dalam diri kita yang perlu kita refleksikan untuk selanjutnya mengambil langkah tobat. Hal berikut, ya boleh kita katakan hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah percaya pada Tuhan. Karena Allah itu kasih. Demi kita, makhluk ciptaannya, Allah berani mengutus putra ke dunia, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk kita. Injil Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari, putra-putri kesayangan Tuhan. Kalau saja hari Tuhan itu tiba sekarang ini, apa yang mesti kita buat? Bertobatlah kepada Tuhan dan tinggallah dalam kasih Tuhan, karena hanya dalam Dialah kita akan menemukan kebahagiaan yang kekal. Tuhan memberkati.